Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin salihat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita kembali berjumpa di channel Salim Afillah Official, menjelajah budaya, meneguhkan makna. Dan kita sekarang sedang berada di Gubuk Baca, pesantren masyarakat Merapi Merbabu, tentu dengan sajian dari warung kopi teh Gunung. Pesantren masyarakat Merapi Merbabu yang legendaris, tehnya yang sepet dan beraroma khas, dan juga kopi Arabica dari Merapi yang senantiasa memberikan kepada kita sensasi-sensasi untuk selalu bersemangat. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, ya, Habib kita, Bang Aresdi Mahdi Asastri dari Jakarta, yang kemudian hari ini hadir bertamu bersama guru kita tadi, Ustadz Heru Kusuma Hadi. Nah, ini menarik sekali karena beliau adalah ya founder dari sebuah perusahaan yang memberikan kepada teman-teman semuanya sensasi pereda haus, namanya Glek. Glek ini sebuah perusahaan yang produknya sebenarnya apa, Bib, ini? Minuman kekinian. Minuman kekinian. Jadi ada apa aja biasanya? Ada Thai tea, aneka tea, green tea, mint tea, jasmine tea. Oke. Ada juga varian kopi. Varian kopi ada. Kopi juga ada. Iya. Kita bisa klaim kopi kami itu kopi terbaik di kalangan bisnis yang sejenis. Sejenis, ya. Jadi benar-benar dipilih kopi berkualitas, kopi ya, bukan sembarang kopi, ya. Kopi yang cocok buat semua lambung, ya. Oh, Masya Allah. Aman ya, jadi ya, aman. untuk yang punya mah, aman? Aman. Jadi ini teman-teman, jadi Glek ini di Jakarta di, apa namanya, dalam bentuk outlet. Dalam bentuk outlet. Ya. Sudah bisa dipesan juga online juga, ya, sudah berarti. Sudah bisa dipesan jadi, online. Kalau teman-teman yang Jakarta beruntung banget nih, bisa pesan Glek. Saya mau pesan dari sini, kalau nganter bisa sehari. Jadi, dulu gimana ceritanya, Bib, mendirikan usaha Glek ini? Ya, mungkin cerita dari latar belakangnya. Ya, mungkin dulu coba-cobanya seperti apa, sampai kemudian memutuskan kita bikin Glek dan dikembangkan sampai sekarang. Sudah sampai berapa tadi? 55 outlet? Saat ini atas kebaikan Allah kita sudah sampai ke 55 outlet. Masya Allah, luar biasa. 13 kota di Indonesia. 13 kota, 55 outlet. Yuk, cek di kota kamu, ada nggak ya, gitu ya, masing-masing. Oke, Bib, cerita dari awalnya gimana tuh, Bib? Oke, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebahagiaan dan kebanggaan buat Ani juga. Kami yang bahagia dan bisa bersyukur nih. Ada on frame sama guru kami, guru kita semuanya. Yang tadinya kita bisa lihat di TV aja, sekarang kita sebelahan. Masya Allah, bahagia buat hari ini. Dan diberi kesempatan buat menyiarkan produk kami, menyiarkan value kami juga. Value, spiritnya, insya Allah nanti kita gali lebih dalam. Gitu. Ya. Jadi awal mula, Ane emang dari kecil emang sukanya dagang, Ustaz. Oh, emang Masya dari kecil, Allah, dari kelas 1 SD itu emang dagang. Semua Ane dagangin, kecuali harga diri aja. Misalnya jual apa tuh waktu kecil? Waktu kecil karena rumah Ane deket sama Ragunan. Oh, di Ragunan. Deket, nggak di Ragunan, di luar. Kalau di Ragunan, yang ngomong Nabi Sulaiman. Bukan Ustadz berarti. Iya. Jadi dulu ngasong di Ragunan. Oh, Masya Allah. Kalau lebaran itu ngamen. Keren, gitu ya. Kerennya agak-agak gimana gitu. Iya, tapi itu keberanian loh. Itu iya, mental yang sudah dibangun sejak luar biasa. Kalau kadang-kadang kita ada canggung, ada malu, ada gengsi, ada macam-macam. Ini kan sebenarnya hal-hal yang menjadi penghalang kita untuk maju kalau itu ada hal yang benar. Kalau itu ada hal yang baik, ya. Kadang-kadang, mohon maaf, ada temen gitu ya, nawarin produk di medsosnya aja malu. Lah, kenapa malu? Kayaknya kok kesannya dagang banget. Oh, jangan malu berdagang. Malulah kalau korupsi. Malulah kalau mencuri. Malulah kalau kemudian melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Nah, ini yang kadang-kadang ya kita, memang Indonesia nih sayang gitu, Beb. Kalau Beb Aresdi ini kan ya latar belakangnya keluarga jamaah ya, dari keluarga komunitas Arab. Jadi mungkin mental dagangnya ya dari dulu suku Quraisy. Sudah bisa dagang. Kalau kami ini karena sejak kecil di buku pelajaran itu tidak mendukung untuk jadi pedagang. Karena ini Budi. Ibu Budi pergi ke pasar membeli, bukan menjual. Jadi kita diajari pergi ke pasar itu konsumtif, membeli. Kalau Bapak Budi pergi ke kantor. Jadi kerja berarti. Kerjanya kerja kantoran, jadi karyawan.
bukan sebagai pedagang. Ini bentuk mental loh. Seakan-akan kemudian yang terhormat di masyarakat kami di Indonesia terutama itu, yang terhormat itu kerjanya kantoran. Sebenarnya di kantor padahal jadi bawahan gitu ya. Kemudian yang terhormat itu kalau ke pasar itu membeli, bukan menjual. Padahal ini penting untuk membentuk mental. Nah, lanjut cerita Bib. Jadi waktu kecil sudah memulai berani jualan di Ragunan. Dan paling banyak dapat duit itu pas ngamen. Gitu ya? Karena prinsipnya ngamen itu semakin jelek suaranya, semakin orang kasih duit cepat dan suruh kita pergi. Oh, kalau jadi suaranya bagus, dia request lagu terus, Tad. Nah, tapi nasinya dikit. Iya juga ya, gitu ya. Semakin kita disuruh cepat pergi, jadi itu dia bayar biaya mengurangi gangguan. Mengurangi gangguan, bukan kepuasan. Bukan ya. Menikmati keindahan, tapi mengurangi gangguan. Karena dulu belum ngerti sama uang berkah atau enggak, jadi ya nggak apa-apa. Aslinya nggak boleh begitu. Nah ini ya, kalau sudah konsep berkah ini luar biasa. Terus begitu sekolah? Sekolah terus apa namanya, dagang petasan, dagang layangan. Komunitas Betawi kali ya, biasa dengan karena itu. Mungkin saya biasa ngeliding dari kecil, jadi semua teman-teman itu saya nggak temenin kalau nggak belanja sama saya. Wah, strategi dagangnya luar biasa. Strategi strategi otoriter jadi. Oke, terus waktu itu kuliah di Jogja katanya. Nah, jadi kuliah di Jogja di UGM. Orang tua sebenarnya bukan pedagang, Ustaz. Orang tua guru. Masya Allah. Almarhum Abah itu dosen di Universitas Nasional. Oke. Kalau Umi itu guru di SMA 8 Jakarta. Ini sebentar sebelum nanti lanjut cerita soal dagangnya. Tadi saya kok sempat mendengar namanya itu unik ya, RSD Mahdi As-Sastri. Kalau As-Sastri faham ini marga habaib gitu ya. Kalau Mahdi ya biasa nama habaib ada Mahdinya. RSD-nya dari mana nih bahasa Arabnya ini? Jadi karena RSD itu Ar itu Umar nama Abah. Oh, diambil R-nya. Oke, terus itu Endang. Nama Umi. Oh, Umi. Umi Jawa Timur. Oh, Masya Allah. S itu Sarah nama kakak perempuan. D itu Dedi nama abang. Jadi semuanya dikumpulin jadi satu. Jadi ini paripurna ya? Paripurna. Filosofinya nih... memang bungsu? Habis itu nggak ada adik lagi? Memang bungsu, ya. Oh, iya. Filosofi ini sisa bahan dari semuanya nih. Jadilah aneh jadinya kan. Sisanya aja jadi pengusaha sukses gimana? Sisa itu kan bisa sisanya berlebih, atau sisanya kurang. Bantet kuenya. Betul. Atau kalau lebih gini kayak Ustadz berlebih berarti bahannya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi... Kuliah ke Jogja. Jurusan apa gitu? Harusnya dulu kuliah tuh pengennya tuh di Bandung ya, di ITB. Dari SMA tuh mengafirmasi, pernah baca cerita bahwasanya orang Jepang itu apa yang terjadi 10 tahun yang akan datang, itu adalah buah afirmasi 10 tahun sebelumnya. Iya. Ya dari SMA itu, kalau habaib yang jadi menteri udah ada Pak Ali Alatas, Pak Salim Segaf Al-Jufri, habaib yang jadi anggota DPR RI udah ada. Banyak malah ya. Om Ami Ane juga. Oh ada juga. Ya. Nah ini mengafirmasi diri waktu SMA pengen jadi habaib pertama yang kuliah di 3 kampus terbaik di Indonesia. UGM, UI, ITB. Wih. Yang 2 udah kesampaian, yang 1 yang belum nih. 2 itu yang UGM sama UI. Oh, UGM sama UI. UGM tuh aneh ngambil jurusan teknik fisika. Ah, serius? Iya. Aneh juga jadi heran. Ahli nuklir ya? Ternyata ahli nuklir ini. Ternyata ngurusin es batu kan. Oh, tetap di situ ada atomnya. Ada atomnya. Atom-atom keberkahan. Atom-atom keberkahan. Di UI-nya? Di UI-nya murtad aneh komunikasi. Oh, sudah masuk tapi keluar gitu? Enggak, ngambil jurusannya murtad. Tadi kan teknik S1-nya. Oh, itu S2-nya di UI? S2-nya komunikasi, UI. Luar murtad biasa. jadinya. Jadi mengkomunikasikan atom-atom ya? Supaya jadi berkah. Supaya orang ngerti di dalam gelak ada atom yang isinya keberkahan. Masya Allah. Keren. Loh, terus dari kuliah S2, terus memulai gelak ini gimana ceritanya? Nah, jadi awal lulus kuliah itu, Ana sebenarnya keterima di 2 tempat. Boleh Ana sebut namanya? Boleh. Yang pertama namanya Chevron Pacific Indonesia. Oh, di perusahaan namanya asing. Iya, perusahaan asing. Dulu gajinya itu 18 juta 10 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Wow. Keren. Yang kedua juga pasti lebih wow lagi namanya BP Migas. British. BP Migas itu konsorsiumnya badan semua itu ya? minyak. Iya. Itu gajinya 22 juta ketika itu. Itu baru pokoknya gaji. Urusan minyak ya. Iya. Tapi bukan caplang ya satu. Minyak yang ini. Betul. Nah, sempat ngobrol sama dosen waktu itu, dosen pembimbing, karena ngobrol sama beliau
Pak, saya mau ambil lowongan ini apa enggak ya? Nah, beliau bilang, Res, sebisa mungkin kalau punya keahlian buat perusahaan anak bangsa aja. Jangan sampai punya keahlian disumbangin buat perusahaan luar segala macam. Tapi kan perusahaan anak bangsa banyak yang maaf tidak profesional, tidak ini. Ya justru kamu-kamu inilah yang masuk buat benahin itu. Wow. Nah, itu tercantum di otak saya juga. Dosanya keren juga ini Keren ya. juga. Ya jadi kayak membelokkan hidup seseorang ini biasanya. Kayak dulu Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji membelokkan hidupnya Imam Syafi'i gitu. Dari pengen jadi penyair jadi faqih akhirnya. Nah, terus yang kedua ketemu teman juga, Ustaz. Dia menyampaikan, Res, kalau kamu punya gaji segitu, yang menikmati cuman anak dan istrimu aja. Keren. Sometimes kamu kecelakaan atau apa, yang doain cuma 2 orang. Wow. Nah, kenapa nggak buka wirausaha sehingga ketika kamu kenapa-kenapa, yang doain itu bisa karyawan-karyawan, keluarganya, istrinya, customernya. anaknya, Pares mana, ini mana. Minimal ada satu yang doain lah, pasti nggak mungkin nggak ada ya. Luar biasa. Jadi itulah jaring pengaman, itulah asuransi yang sebenarnya nggak kelihatan, itulah proteksi yang... Ini baru dapat nih istilahnya nih, asuransi yang nggak kelihatan adalah doa-doa orang yang menyayangi kita, mencintai kita. Nah, saya pernah ketemu teman kuliah juga saat waktu itu. Jadi anak ini tuh semua hal buruk tuh dia udah lakuin deh semuanya. Tapi bisa masuk UGM. Wow. Kelebihan dia cuma masuk UGM doang. Dari segi tampang, akal, semuanya tuh minus semuanya. Iya. Cuman saya nanya sama dia, kok bisa masuk UGM sih kamu? Kita ngeliatnya nyebel gitu. Ceritanya banget. Gimana gitu? Dia cuma bilang, ya mungkin yang doain aku banyak, Res. Nah, disitulah kenapa saya berharap punya karyawan dan banyak yang mendoakan. Karena kekuatan doa itu sangat luar biasa ya. Hari ini saya bisa ketemu Ustadz Salim karena doanya orang. Tapi kalau hari ini saya kehujanan, itu karena masalah yang saya bikin sendiri. Tapi kebaikan kita karena doanya dibukakan orang. pintu untuk kita berdoa juga. Jadi makanya orang itu, kita sama sekali nggak boleh menyombongkan apa yang ada pada diri kita. Sebaik apapun kita hari ini, boleh jadi kita buah doa dari kakek-kakek kita, nenek-nenek kita ya. Apalagi sekarang jadi ada teman saya seorang Gus kan anak kiai gitu ya. Kemana-mana dihormati, dia di organisasi jadi pimpinan puncak macam-macam. Satu saat dia ketemu dari Mbah Le itu apa ya? Adiknya nenek dia. Terus dia sudah pakai pakaian bagus gitu ya, sudah tahu ini pejabat apa macam-macam gitu. Mbah Le-nya itu cuma gitu. Kenapa Mbah Le? Kamu itu loh. Kalau simbah-simbahmu dulu ndak tirakat, jadi apa kamu? Jadi itu shocking dia, kaget. Saya baru ngeh hari itu, saya yang kemudian ternyata dulu mondok juga nakal, saya yang kuliah juga cuma pertolongan dosen sehingga bisa lulus. Sekarang kemudian saya punya jabatan tinggi di organisasi dan lain sebagainya. Ini kok saya ternyata dapat tempat seperti ini, ternyata itu doa kakek-kakek saya, tirakatnya kakek-kakek saya. Ini yang luar biasa. Tinggal jadi PR kita meninggalkan legacy buat anak-anak supaya kita layak didoakan orang, itu yang luar biasa. Nah, lanjut ceritanya, Bib. Jadi kuliah itu akhirnya aneh mutusin buat bikin usaha. Selain juga temen juga ada yang ngeracunin juga. Alhamdulillah banyak yang ngingetin, Res, lu tuh nggak bahasanya dia ke aneh. Lu tuh SD negeri, SMP negeri, SMA negeri juga. Kampus S1 negeri. Kok lulus kok nggak ada impact-nya buat negeri ini apa gitu loh. Wah, itu tantangan juga kena kan. Kena lagi kan. Apa bedanya kalau lu emang negeri lu bikin andil lah buat bangsa ini. Minimal lu nggak menuin barisan orang lowongan lah. Yang bawa map, lu jangan di situ minimal. Lu tuh di barisan yang lain tapi ngebuka lowongan. Nah, tantangan di situ juga sih muncul. Jadi, dan alhamdulillah mulailah berbisnis dari 2011 dari jualan telur sampai 2020 dan lawan terberat bisnis saya itu adalah orang tua. Karena pastinya dengar, Mahdi itu dulu yang ke rumah siapa? Udah di Pertamina jadi apa sekarang? Ada pembanding. Itu setiap hari saat Anda jumpain setiap hari. Itu berat ya, itu berat karena kan kita gimana doanya. Namanya orang tua. Doanya orang tua kan. Iya. Pulang hujan-hujan nggak capek kamu kayak begitu mulu. Ijazah kamu tahu di mana itu kan kode sebenarnya. Mesti keluarin ijazahnya, ngelamar tempat orang. Iya. Nah, itu berulang terus. Karena semua kakak-kakak tuh pegawai semuanya. Aneh doang dari 8 bersaudara tuh aneh doang ya. Menarik. Jadi begitu mendirikan Glek ini sebenarnya value utamanya
Dan kemudian gambarannya tentang bisnisnya apa? Nah, jadi waktu 2011 tuh aneh bikin satu PT tuh bidangnya tuh logistik sebenarnya. Jadi aneh beli franchise-nya perusahaan logistik buat jadi satu kesatuan. Jadi mau pakai yang paling murah yang mana, Dia bisa apa JNE, ya. apa pakai Tiki bisa di switch semuanya. Singkat cerita di 2015 aneh bikin perusahaan lagi tuh bidangnya event organizer. Oke. Karena aneh dekat sama pemerintahan juga, bikin event organizer, bikin merchandise, souvenir dan segala macam keperluannya event. Sampai ada peristiwa 2017-18 ini ada kondisi di mana aneh porak-poranda ya, ambiar ya di situ ya. Wah, luar biasa, tapi sudah bangkit lagi deh. Nah, yang kerennya di situ. Ambiar karena terus baca tulisannya Kang Dewa Eka Prayoga bahwa bisnis yang baik itu mendekatkan pemilik bisnisnya dengan pemilik rizkinya, yaitu Allah ya. Disitulah aneh nggak deket sama Allah waktu itu. Aneh nggak bisnis berdasarkan itu ya untung-untung aja. Ketika bisnis dengan pemerintahan ya usah tahu pasti arahnya akan kemana. Pasti ada hal-hal lain. Mesti kemana. Disitulah titik puncaknya di situ. Termasuk karena memang sering konfrontasi sama Abah sama Umi, ya aneh jadi nggak deket sama mereka berdua sering. Itu yang paling bikin kosong rasanya. Iya. Nah, pada peristiwa jatuh itu Anda juga punya hutang juga di bank juga. Oh sempat ya? Sempat karena ngambil rumah. Terus Anda berdamai sama Umi, sama Abah. Itu berdamai tuh 2018 tuh berdamai sama Umi. Kasih uang terakhir di rekening tuh, udah nggak punya duit lagi di rekening tuh. Kasih uang rekening, cium kakinya beliau, minta maaf, bener-bener minta maaf karena emang konfrontasi bener semua kita debatin mulu, kagak pernah didukung kita kan. Padahal mungkin orang tua cuma pengen tahu reasonnya, kenapa sih lo mesti bisnis? Kasih apa alasan sih, lo sekuat apa sih yakinnya terhadap bisnisnya. Tapi kita nanggepinnya kan masih belum ketemu Ustadz, masih jahiliyah kan, jadi nanggepinnya ini orang kagak pernah dukung-dukung kayaknya. Ada aja salahnya dari Dan singkat cerita ketika kasih Umi itu 2 hari kemudian Anda dapat project yang nilainya itu fantastis dan utangannya lunas semua. Allahu Akbar, luar biasa. 2 hari kemudian dari orang ridhonya Umi, ridhonya dari orang yang pernah nolak, nggak disangka-sangka. Oke. Dan nggak cuma itu, Allah pada kasih rizki itu dikasih juga jalannya. Artinya kan dengan proyek yang besar pasti perlu modal yang besar. Yang minjemin juga ada uangnya. Allahu Akbar. Dia tuh cepat sekali terjadinya gitu. Dan itu seketika lunas pas dan punya sisa kelebihan rizki. Alhamdulillah. Nah, aneh mau buka usaha franchise. Franchise apa nih kira-kira yang gampang mau buka usaha apa nih? Ada satu brand minuman yang aneh senengin waktu itu. Cuma ketika aneh mau buka, temen ngaji aneh di Jakarta namanya Ustadz Ali Fikri, aneh ngaji sama beliau. Punya Umul Quro. Itu guru aneh dari 2018 mulai bergaloria itu. Beliau teman ngajinya aneh, satu pengajian sama beliau bilang, "Res ngapain beli? Kalau gitu gue bisa bikin kok, cara bikinnya gue tahu kok. Gue ajarin aja, bikin sendiri aja." Termasuk penamaan glek juga dari dia juga nih, teman aneh juga nih, itu qadarullah banget. Namanya unik ini. Nah, pas lagi buka, teman juga nanya apa pembedanya glek sama yang lain. Tek aneh ingat beberapa orang-orang sosiopreneur seperti Kang Dewa, termasuk juga Pak Sandi waktu beliau jadi wakil gubernur. Aneh pernah nyaksikan bahwa beliau sedekah ke dompet duafa dengan nominal tuh aneh baca tanda tangannya itu terserah dompet duafa aja nilainya. Itu kayaknya nggak pernah nemuin sultan kayak begini. Sultan kalau beli Ferrari biasa, kalau beli iPhone terbaru biasa. Cuman beliau kasih itu tuh kayak motivasi. Ada waktunya aneh pengen berdiri situ juga dan aneh sebar ke semua lembaga kemanusiaan nih tulisan yang sama, terserah mau diisi berapa. Kalau emang lebih kita utang ya utang juga kan utang yang baik kan. Pengen pada punya posisi kayak begitu. Dan di 2019 ingat Kang Dewa juga ngomong bahwa bisnis yang baik itu bisnis yang mendekatkan diri sama penciptanya. Makanya value-nya Glek itu adalah berbagi. Wah, ini berbaginya Glek. Dulu awal visinya tuh 51% keuntungannya buat sedekah. Wow. Kenapa 51%? Karena waktu awal bikin Glek itu usianya 32 tahun. 32 tahun itu kayak usia Rasulullah tuh 63 ya beliau ya. Iya, tinggal separuh lagi. 2 kan 31. Iya. Tambah 1 kan 32. Jadi lebih besar 1% dari. Artinya aneh ngerasa 32 tahun itu sia-sia dalam hidup. Bantah orang tua, dagang juga ada ribanya, ada
campur aduk lah. Macam-macam lah ya. Dan aneh mau ngelebihin Bill Gates sama Mark Zuckerberg yang mereka setengah asetnya 50%. 50%, aneh 51. 51. Mas sama kayak Yahudi sama yang lain kan. Padahal kan konsep sedekah konsepnya Iya, kita iya, kan. iya, betul, Gitu. betul. Terus di Glek ini konsep sedekahnya sudah 51% ya untuk orang-orang yang butuhkan. Ada kegiatan-kegiatan sosialnya dalam bentuk apa saja biasanya? Ya, jadi yang pertama Ane juga sering buka karena memang dulu pernah ada tantangan melunasi utang dan segala macam, maka Ane sering dengar tausiahnya Ustadz Yusuf Mansur ya. Bahwasanya manjakan penduduk langit atau manjakan langit itu gampang banget lah buat apapun. Nah, di Glek sendiri kami nggak pernah pakai influencer atau apapun. Kami pakainya marketing langit. Jadi setiap ada kegiatan sosial, santunan yatim, orang kena bencana. Tadi yang yatim tadi ada gantengin yatim katanya. Masuk ya? program-programnya semua berhubungan sama sosial gantengin yatim. Termasuk awal pandemi kemarin kami kirim sembako tuh ratusan buat orang-orang isolasi mandiri dan mereka nggak bisa kerja. Masya Allah. Itu program pertama di awal pandemi. Bombastis juga, impactful juga, ngebantu banyak orang juga. Kami juga rutin bikin acara-acara yang sifatnya pokoknya apapun kami habiskan buat sosial. Keren. Ya teman-teman yang insya Allah, kita pengen banyak ngobrol dan menggali nih tentang Glek ya. Cuman ini di Pesantren Masyarakat Merak Berabu sebentar lagi akan ada azan maghrib berkumandang. Tentu kita akan juga sholat maghrib bareng-bareng dengan teman-teman santri, dengan warga masyarakat ya. Kita insya Allah mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu lagi dengan Bib Ares dan ini ceritanya sudah luar biasa. Nanti teman-teman bisa googling, cari sendiri tentang Glek, cari tahu tentang bisnisnya, model bisnisnya, kegiatannya. Tadi saya diceritain tentang gantengin yatim tuh nyukur anak yatim sambil ngelus-ngelus kepalanya. Masya Allah. Itu adalah satu jalan menadah berkah yang luar biasa. Nah teman-teman, sekali lagi buat yang muda-muda, yuk kita kalau ada kemampuan generasi kelas menengah muslim ini, jangan sampai puas hanya menjadi orang-orang yang bekerja untuk memberi kontribusi bagi perusahaannya. Katakanlah tidak resign pun tidak masalah, tetapi dia bisa membuka lapangan kerja baru yang memberi impact kepada masyarakat luas. Karena ini akan menjadi satu kekuatan luar biasa. Ketika generasi kelas menengah muslim ini bergerak ya, maka dia akan memberikan satu kontribusi yang luar biasa bagi bangsa kita. Dan kita sudah melihat ya, pra-pandemi kemarin pun kita melihat bagaimana masjid-masjid sudah mulai penuh, bagaimana kemudian subuh-subuh mulai ramai, dan majelis-majelis taklim, tablik akbar, semuanya begitu semarak. Nah, kita segera menyongsong ini. Insya Allah pandemi segera berakhir, amin. Kita akan bangkit untuk menjadi umat yang berdaya dan umat yang saling memberdayakan. Ketemu lagi insya Allah di Salim Afilah Channel. Kita terus menjelajah budaya, meneguhkan makna, dan terus menginspirasi supaya kita semuanya sebagai bangsa Indonesia terus umat Islam senantiasa memberikan kontribusi terbaiknya, dan umat Islam senantiasa insya Allah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Jazakumullahu khairan, Bib, telah hadir di podcast kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi setiap langkahnya. Glek nanti insya Allah menjadi minuman yang bikin glek seluruh Indonesia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.